Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang lain masih sedang sholat ya? Kemungkinan begitu. Oke, sambil nunggu teman-temannya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Bu. Ini musim cuaca nggak enak kayaknya ini. Saya juga hampir 1 minggu nggak enak badan. Dari Surabaya jadi presenter konferensi internasional itu di Ancol. 2 hari di Surabaya, pulangnya langsung nggak enak badan. Makanya mau memberikan respon judul-judul yang belum ACC itu eh, kurang fokus saya. Dan juga kan banyak kelasnya kelas 4, jadi kemarin masih ngerespon kelas B, kemudian ngerespon proposal penelitian. Malam ini saya fokuskan ke eh, kelas D. Ini saya ngirim ini kan ya, Mbak Alifah. Besok insya Allah sudah di-share nama-nama dosen pembimbing. Ini ya yang saya takut keliru ini. Oh, ini kelas B. Apa ini ada grup pribadi ya, yang maksudnya yang bareng saya, ada enggak grupnya? Mbak Alif. Ada Mbak Alif ya. Coba di Japri Mbak Alif. Soalnya kan saya ngajar 4 kelas jadi bingung gini, yang mana grupnya? Nggak ada nama kelas. Oh iya betul, ada nama kelasnya, betul Bu. Jadi saya mau mengoreksi itu kadang bingung yang mana gitu. Mohon maaf. Berarti ini ya yang oke. Judul metodologi penting yang belum ACC. Oke. Saya bisa langsung mulai ya. Sekalian ini langsung saya kirim promnya biar juga yang lain yang sudah di ACC segera membuat apa namanya, membuat latar belakang sesuai kesepakatan kemarin. Jadi malam ini harus yang sudah di ACC ya, yang sudah di ACC monggo garap latar belakang itu. Bu Ria mengirimkan prom ya, barangkali prom itu bisa membantu jenengan dalam menuangkan latar belakang. Tetapi kita ya juga tidak harus iman ke AI dan aplikasi apapun itu, harus membaca referensi-referensi yang ada kaitannya, kajian-kajian teori yang ada kaitannya dengan tema yang jenengan angkat ya. Paling tidak itu prom itu hanya sekedar membantu. Gitu ya. Apalagi kebanyakan dari jenengan yang karena ini adalah jurusan-jurusan sosial, penelitian yang jenengan ini banyak yang berbasis pendekatan kualitatif, sehingga itu adalah membutuhkan responden, kemudian informan, data-data yang berhubungan di yang sesuai, entah itu di masyarakat, entah itu di sekolah, lembaga, ataupun yang lainnya. Dan itu tidak bisa menggali data itu di AI. AI itu hanya sekedar membantu, mungkin memberikan data secara umum, begitu ya. Kemudian kajian-kajian teori. Tetapi kalau data itu diperoleh dengan apa? Observasi secara langsung, menyesuaikan dengan informan yang mau dilakukan. Itu aja sekedar membantu, bisa
di apa namanya bisa dibuka bagaimana cara merumuskan latar belakang itu. Oke, saya mulai ya dari Sunarsi terlebih dahulu. Ya Allah. Oke, Sunarsi. Ya Allah kok. Sunarsi. Sunarsi belum ya. Implementasi kebijakan emosional guru PAI dan koordinasi dengan hasil belajar anak usia dini dalam penguatan perilaku ibadah studi kasus di PAUD Bina Ilmu. Mbak Sunarsi yang mana? Belum masuk, Bu. Oke, belum masuk. Ruli Agung udah? Izin sholat tadi, Bu. Oke. Imam Abdimullah ada? Belum, Bu. Yopi? Belum juga. Ada, Pak Yopi. Nggak ada Bu, tapi belum di. Oke, Pak Yopi sebentar ya saya. Ini studi historis Bait Al-Hikmah. Maksudnya Bait Al-Hikmah ini Intrasmoten Lembaga Pendidikan pada masa Harun Rasul studi historisnya sebagai pusat. Oke. Saya kira nama lokus, nama lembaga Bait Al-Hikmah itu ada di Pasuruan. Ini jenengan kajian literatur ya, Mas ya? Iya Bu, literatur Bu. Nanti saya kasih promnya yang literatur ya. Eh, Ya Bu, G. Judulnya Oke, dia CC seperti itu Bu. sebentar saya ini kan dulu. S1-nya jenengan memang kajian literatur apa gimana? Kok tiba-tiba ingin, Jadi dulu di iya, LIPIA Jakarta Bu. Di LIPIA Jakarta ya, literatur pustaka, studi pustaka Bu. iya, kajian studi historis Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu. Oke, transformasi ya. Transformasi lembaga pendidikan pada masa. Lembaga pendidikan pada masa Harun Ar-Rasyid. Pada masa Harun Ar-Rasyid ini berarti jenengan mentransformasi sebuah lembaga apa mentransformasi ya pendidikan masa Harun Ar-Rasyid. Oke. Saya berikan opsi judul yang satu jenengan kalau jenengan lebih suka yang mana ini. Tapi sama orang ininya sama. G Bu. Oke, tuh coba. Apa tetap mempertahankan sama sih sebenarnya transformasi pendidikan kalau ini dari saya transformasi pendidikan pada masa Harun Ar-Rasyid analisis historis peran Bait Al-Hikmah sebagai lembaga ini. Kalau punya jenengan nah, transformasi lembaga pendidikan pada masa Harun Ar-Rasyid studi historis sebagai pusat ilmu studi historis. Jangan studi ya, analisis aja ya. Iya Bu, G Bu. Ya, analisis aja karena sudah S2. Pak studi Ya. nanti jenengan hanya sekedar mendeskripsikan aja. Kalau analisis itu ada kehadiran jenengan sebagai peneliti literatur itu ada nanti. Iya, Ya, ya. G Bu. Ya, terima kasih Bu. ya. Lutfi Rabiatul, dekadensi moral, siswa dekadensi moral daerah tinjau pendidikan Islam terhadap fenomena kurangnya rasa hormat kepada guru. Mbak Lutfi, ada? Izin, Bu. Izin, Bu. Masih terlambat ya, Ya, Kak. ini gimana maksudnya Mbak? Bu Lutfi masih izin, Bu Ria. Iya.
Ada ya, Mbak ini ya. Mbak Lutfi ada? Belum? Oke, Fajruddin. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam hadis-hadis khairun nas. Analisis aksiologis terhadap paradigma nabawi tentang manusia. Ah, Fajruddin, Fajruddin, Fajruddin ACC, Fajruddin. Mana Fajruddin ini? Belum ada, Bu. Oke, ACC ya, Fajruddin. Fatoni Aziz, makna tauhid eksistensial dalam pernyataan mistis Abu Yazid Al-Bustami, semantik Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Oke, Fatoni Aziz juga karena teman-teman banyak yang kajian literatur juga, nanti saya juga mau mengirimkan prompt. Ini proposalnya siapa? Medpennya kan Bu Ria. Proposalnya siapa? Pak Denny, Bu. Pak Beni. Oke. Pak Beni juga memberikan prompt kajian literatur belum? Sudah kerangka. Sudah Kerangkanya ya? di PKK, sudah semua, Bu. Oke. Bisa di ini ya, bisa kalau sudah Pak Beni ini memberikan keyword tentang pembuatan jurnal tentang kajian literatur itu bisa diinikan juga. Jadi karena teman-teman banyak yang membuat kajian literatur, silakan prompt yang sudah diberikan itu bisa diinikan. Pengaruh pendidikan akhlak digital dan literasi media terhadap pembentukan karakter Islam di Sekolah Muhammadiyah Berau dalam perspektif pendidikan. Nah, ini terlalu panjang ini judulnya. Mbak Alifa nanti yang sudah ACC dipindah lagi ya Mbak ya. Oke, siap, Bu. Biar segera selesai semua. Nanti saya copy di Word saja, Bu, biar teman-teman ini enak Oke. melihatnya. Suwadi Pranoto, ada enggak Suwadi Pranoto? Ada, Bu. Oke, Bapak Nur Sewu bisa ganti judul? Bisa, Bu. Oke, saya tunggu ya. Oh, saya milih lagi, Bu. Dipilihkan aja, Bu. Di? Dipilihkan. Wah, di biro iki aku dikon milih lho iki. Oke, Tunggu yuk, Mbak Alif. Nah, kok ganti lagi, Kak, cocok kemana aja, Bu? iya karena judul-judul seperti itu sudah sering digunakan. Ya, Bu. Ini punyanya Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas ini yang mana? Hadir, Bu, Abbas tak? hadir. Kia sampean nih. Ya, Bu. Ini Abbas Probolinggo dah. Bukan. Oh, saya kira Abbas Probolinggo. Ini ya sudah saya perbaiki judulnya. Literasi media dan pendidikan akhlak digital sebagai faktor pembentukan karakter Islami siswa. Iya, di SMK Muhammadiyah Berau. Kajian pendidikan Islamnya dibuang sudah. Ya, Oh, siap, Bu, siap, Bu. biar tidak terlalu banyak. Jadi literasi dan pendidikan akhlak digital sebagai faktor pembentukan karakter Islami siswa di SMK Muhammadiyah Berau. Gitu ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya, Maaf saya Bu, Sunarsi Bu, baru gabung. iya, sebentar ya Mbak Sunarsi. Ya, Ibnu Abbas sudah, Suwadi Pranoto. Nah, Iya, Bu. minta dibuatkan sekalian katanya. Iya, Bu. Yang mirip aja itu loh, Bu. Yes.
Di jenjang juga ada apa-apa, Bu. Kenapa? Di jenjang juga nggak apa-apa. Sebentar, jangan AI, sudah AI ini udah banyak menggunakan AI ini, yang lain aja tuh. Ntar Ya, dulu. Bu. Oke. Nilai-nilai pendidikan anak dalam praktek Nabi Ibrahim alaihissalam waskita al-bidayah wan nihayah. Roni, Nori Nur Syamansa, yang mana? Halo? Nggak ada ya Roni ya? Roni ACC Roni. Inovasi pengajaran fikih sholat dan ilmu tajwid melalui deep learning. Studi kualitatif implementasi mutun ilmiah sebagai basis materi di MTQ Muhammadiyah Surakarta. Sigit, mana Sigit? Nggak ada ya? Roni ACC, kemudian Sigit, inovasi pengajaran fikih sholat, dan ilmu tajwid melalui deep learning. Nggak usah sudah suatu kali aktif itu judul-judul seperti ini bisa langsung diungkapkan di metodologi penelitian nanti ya. Tidak usah ditulis dalam judul studi kualitatif, hanya bisa langsung di ininya. Saya perbaiki judulnya. Jadi pemilihan judul itu eh, tidak terlalu panjang, sederhana, tapi menarik gitu loh. Menarik. Tidak usah terlalu lengkap di ini, tidak usah. Nah, kayak ini aja judulnya, Deep Learning sebagai medium pengajaran fikih sholat dan tajwid berbasis multimedia ilmiah. Tinjauan kualitatif di MTQ Muhammadiyah Surakarta. Kan sederhana itu. Sederhana apa enggak itu? Coba kalau dibandingkan dengan judulnya inovasi. Juga implementasi mutun ilmiah. Waduh, terlalu. Kalau misalnya ingin ada inovasi pengajaran fikih sholat dan tajwid dengan deep learning. Nah, ini kurang keren ini. Sigit yang mana Sigit ini? Ini ya, judulnya Sigit ya. Oke, selanjutnya Sigit sudah. Ini kelas D ini bagus-bagus tuh, banyak studi kualitatifnya ini. Penerapan metode Karimah dalam penanggulan membaca Al-Quran anak usia dini. Penanggulangan membaca Al-Quran. Wasturi ganti judul ya. Ya, Bu. Oke. Kalau bisa yang lain lah, yang lain metode-metode pembacaan Al-Quran itu sudah banyak diteliti ya, banyak diteliti. Ya. Toleransi antara SQ dengan kedisiplinan ibadah peserta didik SMP dan MA. Yanti Yuniarti, yang mana? Saya, Bu. Oke, kenapa memilihnya kok SMP dan MA? Oh, enggak apa Ini kesulitan? karena saya dekat pesantren, Bu. Jadi maksudnya itu lingkungan pesantren, SMPMA gitu. Jangan ya pesantren aja peserta didik berarti Pesantren kolerasi aja. kolerasi emotional spiritual question dengan kedisiplinan ibadah di pesantren mana gitu. Ya, Pesantren disebutkan mana? Ya, gitu aja. tidak Sampai usah, peserta SMP dan tidak MA. usah. SMPMA-nya disebutkan tidak, Bu? Nggak usah sudah. Ntar Ya, saya, jadi saya rubahkan aja gitu.
Ini kuantitatif nanti ya. Oh, kuantitatif Bu ya. Ya. Iya. Baik. Jadi hubungan SQ terhadap kedisiplinan ibadah peserta didik di pesantren gitu aja ya. Atau kolerasi antara SQ dan kedisiplinan ibadah santri di pesantren gitu aja sudah. Ya, Ya, pesantrennya disebutin Bu ya. ya di pesantren apa gitu sudah ya. Oke, ini saya Ya, terima kasih. nanti. Oke, selanjutnya integrasi psikologi positif dalam pembelajaran pendidikan agama pembangun kesejahteraan spiritual siswa sekolah dasar. Mada, yang mana Mada ini? Saya, Bu. Oke, ini maksudnya gimana, Mas? Integrasi Ya, psikologi positif, ya. iya, Bu. Jadi apa? Dalam melaksanakan pendidikan agama Islam ini tidak hanya sekedar mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga membimbing siswa untuk jadi pribadi yang lebih optimis, lebih bahagia gitu, lebih bersyukur dan lain sebagainya. Sehingga siswa mempunyai karakter yang lebih kuat, lebih tangguh dalam menghadapi masalah. Oke, lebih ke kesehatan mental ya, Mas. Iya. Memiliki kesehatan mental. Oke, nah. Integrasi psikologi positif dalam pembelajaran. Berarti nanti jenengan ini menyebutkan model apa tidak? Model pembelajaran, Bu. Iya. Iya. Iya, Bu. Ya. Model integrasi psikologi positif dan pendidikan. Sekolah dasar ya, di SD berarti ya nanti ya. Ya, Mas. Halo? Ya, iya, di SD. SD. Memang ngajar di SD apa gimana? Iya, saya ngajar di SD. Nanti untuk tempat penelitiannya bisa di SD yang lain, untuk satu kecamatan itu. Iya. Kenapa harus di sekolah dasar tidak memilih misalnya di SMP atau di MA? Apa ada kaitannya bahwa psikologi positif itu harus ditanamkan sejak dini atau bagaimana? Betul. Psikologi positif itu ya harus ditanamkan sejak dini ya. Selain itu ya, untuk membangun kesehatan karakter dan mental siswa yang lebih kuat harus sejak dini seperti itu. Oke. Upayanya dibuang ya. Jadi langsung integrasi psikologi positif dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual siswa sekolah dasar. Gitu ya. Untuk membangun untuk kesejahteraan. Untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual. Ya. Untuk meningkatkan, ya, untuk upaya membangun itu diganti untuk meningkatkan aja. Saya bersih. Oke, selanjutnya solihin. Bagus-bagus judulnya orang-orang ini. Mada kolerasi sedaya integrasi. Oke. Mediasi restoratif, analisis peran pengasuh sebagai fasilitator dalam misalnya konflik horizontal antar santri. Al-Haris, Muhammad Al-Haris. Hadir, Bu, ya. Nah, gimana ini Mas maksudnya Bapak Muhammad Haris? Mas, gimana ini? Iya, jadi restoratif justice itu singkatnya atau sederhananya bagaimana kita biasanya kalau misalnya menghukum jika ada yang melanggar itu
bagaimana kita mendukung, tapi Heeh. kita coba untuk mengganti pertanyaannya menjadi bagaimana kita memperbaiki, seperti itu kurang lebih. Apalagi kehidupan apa namanya di asrama pesantren gitu ya. Hal-hal gesekan-gesekan antar santri khususnya itu akan sangat sering terjadi. Jadi hal tersebut yang nanti akan dijadikan sebagai objek penelitian saya, kurang lebih seperti itu. Oke, mediasi restoratif itu gimana? Mediasi restoratif itu gimana? Jadi sederhananya seperti kita apa namanya mendamaikan dua belah pihak yang berseteru, kurang lebih seperti itu. Oke. Oke. Dibanding hanya ya Bang. Oke. Kalau saya balik ini judulnya ini enggak biar lebih mudah untuk memahami judul penerapan mediasi restoratif pada konflik horizontal santri, peran pengasuh sebagai fasilitator utama. Apa tetap? Jadi kalau judulnya jenengan ini kan gini, mediasi restoratif, analisis peran pengasuh sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik horizontal antar santri. Ya bagus juga sih. Analisis peran pengasuh. Analisis dengan peran pengasuh. Kalau analisis itu ini rancu di analisis kemudian peran pengasuh. Ya. Kalau analisis itu biasanya mengamati, itu analisis. Kalau dalam menyelesaikan konflik itu butuh peran. Begitu. Jadi saya rasa nggak usah analisis. Peran pengasuh sebagai fasilitator dalam menyelesaikan gitu aja. Ya. Iya Bu, baik Bu. Jadi misalnya nanti ada siapa namanya, ada pendapat-pendapatnya dengan sebagai penulis, kemudian kiai dalam menyelesaikan konflik, kemudian mengamati apa saja, dan ini bisa ditulis di hasil pembahasan, hasil penelitiannya tanpa menyebut di judul. Ya, coba sudah ini saya kirim satunya. Kalau memang apa namanya, kalau memang pengen tetap dengan judul yang pertama, analisisnya langsung nggak usah analisis, jadi langsung peran kiai gitu ya. Peran kiai, peran pengasuh sebagai fasilitator dalam penyelesaian dalam penyelesaian konflik horizontal antar santri. Nggak usah analisis peran pengasuh. Kalau tawaran dari saya, penerapan mediasi restoratif pada konflik horizontal santri, peran pengasuh sebagai fasilitator utama. Tapi kayaknya yang atas lebih bagus, judulnya jenengan lebih bagus, cuma analisisnya dihapus aja. Ya. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu. Nama Allah Al-Hakim sebagai fondasi pendidikan moral, analisis literatur tentang pengajaran kebijaksanaan untuk anak. Hubungannya kebijaksanaan untuk anak, apa kok tidak kebijaksanaan pada masyarakat atau apa? Kenapa kok anak ini? Ahmad yakin? Oke, Bu. Ya. Nama Allah Al-Hakim, fondasi pendidikan moral, analisis literatur tentang pengajaran kebijaksanaan untuk anak, kok tidak untuk siapa begitu? Anak berarti ini dalam keluarga ya? Iya. Teorinya apa nanti itu? Itu gimana itu maksudnya? Gimana Ibu? Itu maksudnya bagaimana itu? Kok bisa pengajaran kebijaksanaan untuk anak? Nah, itu Berarti untuk anaknya diganti gitu Bu atau gimana? enggak. Saya pengen alasannya jenengan dulu. Kenapa kok harus di sini kebijaksanaan untuk anak? Berarti kalau misalnya memang pengajaran ini untuk kebijaksanaan untuk anak, berarti kan jenengan parenting ya, maksudnya dalam pendidikan keluarga di sini. Ya, itu Mak. Iya, dalam pendidikan keluarga.
Ya, iya Bu. Nah, kalau memang untuk anak Bapak, biar biar nyambung dengan judulnya, Ya, misalnya, Ibu. misal, kalau tawaran begini mau ndak jenengan? Ya, gimana Ibu? Ini Pondasi Pendidikan Moral Anak ya, berdasarkan Asma Allah Al-Hakim, studi literatur pengajaran kebijaksanaan. Ini nyambung kalau kayak gini. Ya, Ibu. Ya, Ya, judulnya kalau dibaca bagus, tapi nama Allah Al-Hakim, Asma Allah Al-Hakim, Pondasi ya, Pendidikan Moral tentang pengajaran untuk anak. Ini bagus, cuma tidak nyambung gitu loh. Nah, kalau Pondasi Pendidikan Moral Anak berdasarkan Asma Allah Al-Hakim, studi literatur pengajaran kebijaksanaan. Pengajaran kebijaksanaan, gitu ya. ya Ibu. Oke, Muhammad Solihin, Universitas Islamic Classroom Manajemen dalam menekan mutu guru. Solihin ini kepala sekolah ya? Mas Solihin? Tidak ada. Sekarang profil lulusan sudah 8 sekarang ya. Oke, Sabarudin Ado lanjutkan. Pengaruh legitimitas dan konfirmitas teman sebaya terhadap gaya hidup hedonis siswa. Konformitas ini maksudnya gimana? Mbak Faiza, Hanifah? Tidak ada juga. Maksudnya bagaimana teman sebaya di Izin sekelilingnya bertanya Bu, mempengaruhi. berarti saya tadi sudah di ACC ya Bu? Sabarudin mana? ada Bu. Yang mana? Yang Sabarudin Sabarudin ini sudah di sudah ACC ya Bu? ACC, Oh, langsung ACC. oh iya Langsung Bu. ACC, oke. Iya, makasih. Konformitas ini gimana, Mbak Faiza? Mbak Faiza? Nggak ada, Mbak Ya, Faiza. ya Bu. Oke, konformitas ini gimana maksudnya? Maksudnya itu bagaimana teman sebaya mempengaruhi terkait perilaku siswa Bu. Iya, religius itu dan konformitas itu ada hubungannya enggak? Religius kan sifat religius. Konformitas itu Ya. apakah sebuah karakter juga? Konformitas itu kayak semacam provokasi gitu, menularkan gitu tah. Iya Bu, maksudnya seperti itu. Pengaruh, Jadi itu dua faktor yang berbeda. pengaruh religius dan konflik teman sebaya terhadap gaya hidup siswa. Sebenarnya ya.
Mbak, kalau yang di atas judulnya sampean ya, pengaruh religius dan ini teman sebaya terhadap hidup gaya. Nah, konformitas teman sebaya menularkan apa kan gitu terhadap. Oke Mbak ACC. Kemudian peranan pembelajaran Al-Quran dalam membentuk karakter toleransi. Terima kasih, Bu. Ya, peranan pembelajaran Al-Quran. Darul Ihsan. Iya, Bu. Iya, peranan pembelajaran Al-Quran dalam membentuk karakter toleransi. Iya. Iya. Pembelajaran Al-Quran yang bagaimana sehingga itu membentuk karakter toleransi di Muhammadiyah Berau. Apa yang diinikan? Itu yang apa namanya? Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kita jelaskan ke siswa tentang toleransi umat beragama, Bu. Oke, itu memang ada program gitu tah atau gimana di kurikulumnya SMK Berau itu memang ada dalam PAI harus harus ayat ini yang diterapkan sehingga nanti biar karakter toleransi ini akan terbentuk begitu kah atau gimana? Untuk ayat yang membahas masalah toleransi tidak diajarkan di dalam kurikulum, namun pelajaran Al-Quran itu ada apa namanya ekstrakurikulernya setiap hari Jumat. Dan ayat yang dibaca itu tentang ayat-ayat yang temanya toleransi begitu kah? Enggak, Bu. Ya? Tidak. Terus bagaimana karakter toleransi terbentuk? Apa namanya? Mungkin akan disampaikan pada waktunya, karena kan apa namanya di SMK Muhammadiyah ada agama di luar agama Muslim seperti itu. Iya kan ada non Muslim ya. Kemudian penyampaiannya edukasi toleransinya itu kapan? Sehingga ayat itu juga sebagai dampak dari untuk membentuk karakternya gitu loh. Setiap pertemuan ada disampaikan, cuman kadang ada, kadang enggak seperti itu. Iya. Judulnya bagus sebenarnya itu di Berau gitu ya, apalagi di situ ada non Muslim. Cuma kegiatannya itu yang saya rasa tidak tepat gitu loh. Kalau misalnya dalam ayat-ayatnya yang dibaca ayat-ayat tentang menjelaskan moderasi, kemudian itu nanti misalnya itu dimasukkan kurikulum atau di ekstrakurikulernya ada semacam diskusi gitu ya, kemudian ya forum diskusi lah. Misalnya kayak di sini FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, begitu komunitas itu. Mungkin kalau di sekolah misalnya ada forum apa yang itu untuk toleransi, sehingga ayat-ayat yang dibacakan itu ayat-ayat yang menjelaskan toleransi. Itu bagus kegiatannya. Tapi antara judulnya jenengan antara judulnya sampean yang bagus, jenengan yang bagus, dengan kegiatan yang ada di SMK Muhammadiyah Berau ini nggak relate gitu loh, nggak relevan. Kalau diadakan gimana, Bu? Tambah keren kalau diadakan, karena hadirnya jenengan sebagai peneliti di sana memberikan kontribusi itu gitu loh. Bisa, Bu. Iya, bisa. Yang saya maksud begitu, diadakan itu ya. Apalagi di sana ada siswa yang non Muslim. Ya. Oke, lanjut. Siap. Makasih, Bu. Iya. Kemudian dinamika motivasi belajar agama, studi tentang peran akses gawai di rumah pada
Kalangan remaja Kota Palembang. Motivasi belajar agama dari situ. Akses gawai ini ya Pak, peran akses gawai di rumah ini gimana maksudnya? Jadi Adinul ya izin Bu. Maksudnya penggunaan gawai yaitu dengan menggunakan handphone ataupun akses internet seperti itu Bu. Oh iya. Oke. Peran akses gawai rumah dalam meningkatkan belajar agama. Menurut saya judulnya jenengan terlalu ini ya. Kalau begini bagaimana? Jadi peran akses gawai ya. Peran akses gawai rumah dalam meningkatkan motivasi belajar agama remaja di Palembang. Oh tidak ya. Karena peran akses gawai rumah itu tidak meningkatkan motivasi belajar ya, tapi merupakan sebuah dinamika. Studi tentang peran akses gawai. Oke, lanjutkan judulnya. Oke, siap Bu. Makasih Bu. Ya. Selanjutnya implementasi bimbingan belajar bimbel materi olimpiade dalam mencetak siswa berprestasi pada masa. Oke. Gimana bimbel materi olimpiade dalam mencetak siswa berprestasi? Caranya bagaimana salah satunya Pak Wahyudi? Baik Bu. Gimana caranya meningkatkan itu, mengimplementasikan itu? Yang pertama itu anak-anak disuruh selalu fokus untuk mencari bahan materi tersebut, lalu nanti juga bisa ditanyakan kepada pengajarnya Bu. Gimana Mas? Seperti memahami materi gitu loh Bu. Nanti kalau tidak ditanyakan kepada pengajarnya mengenai materi yang diolimpiadekan tadi Bu. Oke, ketika hanya memahami dari bimbel itu, apakah itu sudah mencetak siswa kalau hanya mencetak siswa berprestasi pada mata pelajaran PAI, berarti hanya pedagogik gitu loh, pedagogik gitu ya, tidak pada ranah bagaimana PAI itu afektif atau psikomotoriknya, dalam artian ya intinya jenengan hanya transfer knowledge tentang PAI, tetapi tidak transfer of karakter tentang pendidikan Islam. Gitu. Implementasi bimbel materi olimpiade dalam mencetak siswa berprestasi. Sebenarnya ya motivasinya di sini agar PAI dia berprestasi tentang PAI begitu kan ya. Berprestasi tentang mata pelajaran PAI, tetapi kan orientednya kita itu kan bukan hanya berprestasi, tetapi bagaimana itu juga terbentuk karakter ininya juga ini. Bentar. Kita memberikan kontribusi itu kan dalam penelitian itu harus skupnya lebih luas. Buat kan. Oke, sebentar. Yang terakhir itunya. Rekontekstualisasi pemikiran tarjemah Muhammadiyah di ranah wakal kajian atas Majelis Tarjih Satuan Hakim Bojonegoro. Imam Solihin yang mana ini? Tidak ada. Saya Ustazah. Oh, panjenengan. Oke. Gimana itu? Majelis Tarjih itu mau dibawa kemana? Rekontekstualisasi itu maksudnya bagaimana?
maksudnya itu pingin tahu sejauh mana kajian-kajian Majelis Tarjih itu di Bojonegoro itu apakah ada apa ya, ada Kaitannya dengan kearifan lokal gitu tah. Dalam konteks kearifan lokal gitu. dengan pemahaman apa warga Bojonegoro itu bagaimana tentang kajiannya itu gitu. Maksudnya itu masuk seberapa pengetahuan mereka setelah ada kajian-kajian itu gitu. Gimana Bu itu? Gitu ya. Oke. Oke, paham rekontekstualisasi pemikiran tarjih dalam. Oke. Gini aja judulnya, rekontekstualisasi pemikiran tarjih Muhammadiyah dalam konteks lokal ya. Kajian majelis enggak usah studi kasus sudah. Jadi kajian majelis tarjih Ustadz Lukmanul Hakim di Bojonegoro, gitu ya. Bentar Bu, gimana? Bentar. Rekontekstualisasi pemikiran tarjih Muhammadiyah dalam konteks lokal. Kalau jenengan kan studi kasus majelis tarjih. Nggak usah studi kasus. Kajian majelis tarjih Ustadz Lukmanul Hakim di Bojonegoro gitu aja. Berarti dihilangi studi kasusnya dihilangi nggih? Studi kasus majelis tarjih Ustadz ya. Diikutkan enggak apa-apa karena memang ini nanti case study ya dalam pendekatannya. Studi kasus majelis tarjih. Ya enggak apa-apa diikutkan enggak apa-apa. Ya sudah. Tapi jenengan dalam menulis judul di sini kajian atas majelis. Enggak usah kajian atas majelis ya. Rekontekstualisasi pemikiran tarjih Muhammadiyah ya dalam konteks lokal, di ranah lokal ya, studi kasus begitu langsung ya. Oh gitu. Oke. Jenengan kan kajian atas majelis tarjih Ustadz Lukmanul gitu ya. Ini langsung studi kasus aja nanti case study. Studi kasus majelis tarjih Ustadz Lukmanul Hakim gitu ya. Iya, terima kasih. Oke, punyanya yang di atasnya itu strategi bimbang berantem. Lanjutkan Mas, lanjutkan. Ya tidak apa-apa. Jadi ya skupnya memang dalam ranah untuk bagaimana menciptakan siswa berprestasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Sudah ACC semua ya? Ya, saya Bu belum. Saya Ibu belum. Saya Bu Sunarsi Bu. Oh iya, Sunarsi dari atas lagi. Iya, maaf Bu, kondisi Kak. Iya, oke. Mau ke dokter ntar lagi Bu. Sunarsi ini jenengan ngajar PAUD tah? Iya Ibu, betul. Memang tidak ingin berpisah dengan dunia PAUD. Ingin mendalami Bu. Ingin mendalami. Oke. Soalnya kok tetap di PAUD lagi. Saya kira mau move on ngajar di mana gitu juga. Iya, lebih asik Bu. Mau jadi dosen. Implementasi ya guru PAI. Di PAUD itu ada guru PAI-nya tah? Ada Ibu sekarang. Guru PAI sendiri apa itu guru? Enggak, merangkap Ibu. Jadi guru kelas juga merangkap PAI. Tapi dia PAI-nya mengajar semua kelas Ibu gitu. Oke.
Berarti memang ada ya, memang anunya guru PAI ada ya. Ada, forumnya ada juga, Bu. Oke, lanjutkan. Kemudian siapa lagi? Terima kasih, Ibu. Saya Sebutkan nama. Suwadi Ruli. Pranoto, Imam, Bu. Bu. Imam. Siapa? Nomor 2, Ibu. Pak Imam, Bu. Nomor 3. Oke, nomor 2 ada, nomor 2, Ruli. Ada, Ibu. Mendidik di dua dunia. Aduh, dua dunia ini maksudnya ya apa, Mas? Sinergi pendidikan rumah dan sekolah. Oh, Nah, oke. itu. Pertama itu, yang kedua dunia nyata dan dunia digital. Oke. Bukan dunia maya ya. Iya, jadi dua dunia itu rumah dan sekolah. Oke. Bagaimana, Ibu? Oke, lanjutkan. Baik. Mendidik di dua dunia. Sinergi pendidikan rumah dan sekolah dirasa Tapi Mas, karena ini adalah riset ilmiah ya, kalau judul-judul seperti ini adalah masuk misalnya seminar, judul seminar, judul seminar begitu. Kalau dibuat judul riset ilmiah itu ya paling tidak peran sinergi pendidikan rumah dan sekolah dalam pembentukan karakter anak di era berapa. Itu judul ilmiah. Ya. Baik, bisa diulang, Ibu? Misalnya integrasi pendidikan rumah dan sekolah membangun karakter anak di era. Itu judul-judul ilmiah, akademik. Kalau mendidik di dunia ini judul-judul seminar untuk mengadakan edukasi begitu. Bukan dalam ranah judul riset akademik yang ini formal gitu. Paham, Mas? Jadi ulang, Ibu. Integrasi pendidikan rumah dan sekolah membangun karakter anak di era society 5.0 ini. Ya. Iya. Atau integrasi atau peran sinergi yang mana? Integrasi pendidikan rumah dan sekolah atau peran sinergi pendidikan rumah dan sekolah dalam pembentukan karakter anak. Kalau menurut saya nomor barusan yang integrasi itu lebih bagus ya. Integrasi ya. Oke. Saya ulangi, Ibu. Integrasi pendidikan rumah dan sekolah membangun karakter anak di era society 5.0. Iya, 5.0. Oke. Selanjutnya Imam ya. Ya, judulnya belum saya ganti tuh, Bu. Saya ganti menjadi spiritual leadership wali kelas dalam membentuk karakter generasi alfa di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, itu yang bagus. Kalau yang ini nggak CC saya. Ya. Oke, diganti yang itu karena memang leader ini dibutuhkan di wali kelas. Terima kasih, Bu. Oke. Siapa lagi? Udah ya? Bu. Nomor 9, Bu. Nomor Ini judul yang pas apa, Bu? Nomor 9. Tadi kan nggak ada SSC. Oh iya. Oke. Oke. Nomor 9. Saya buatkan. Boleh, Bu. Boleh. AI membentuk akhlak itu sudah banyak yang meneliti itu. Yes, pokoknya mirip-mirip aja nggak apa, Bu. Tantangan dan jenengan memang harus AI yang diteliti, Mas. Atau Nggak yang juga, lain. Bu. Wes pasrah, Bu, saya. Pasrah. Kelas ini belum ada yang meneliti MBG loh. Oke, boleh. Boleh ya. Siap.
Eh, Pesantren. MBG di pesantren ya? Di Apa MBG pesantren di oke, sekolah? Enaknya boleh. gitu. Enak mau Los Bu, kelas. ganti sekolah, ganti pesantren kok. Los nabrek apa-apa iki. Jadi yang sudah di ACC semuanya, saya harap mulai besok sudah bisa dikonsultasikan latar belakang, ya. Jenengan kirim filenya di grup. Jadi nanti saya respon, ya. Bu, yang nomor 13, Bu. Belum Oke. ACC. Saya tahu aku sabar. Ini nanti gampang tinggal judulnya. Kuria Sudah apa aja sudah. Bapak siapa namanya? Wadi, Wadi? Oke. Jenengan di mana? maksudnya Bu? Rumahnya mana? Bojonegoro Bu. Walah, Bojonegoro. Ada sudah terrealisasi ya makan gratis ya? Sudah lancar. Oke. Jadi peran program MBG ya dalam meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa di pesantren mana gitu. Peran. Saya kirim di grup dah. Siap. Ya Bu, makasih Bu. Siap. Biar kebagian nasi MBG sampai kalau meneliti nanti. Nah, itu. Guru nggak ada Malah kau nyumbang buat saya. Itu tukang bagi MBG, Bu. Oh iya, banyak itu proyeknya. Enggak. Koordinatornya itu Bu. Pembina itu. Nah, jadi Mas lebih bagusnya lagi minat, maksudnya motivasi itu kan Belajar. prestasi belajar santri, maksudnya relevan ya, apa ya? Perbandingan itu loh Mas. Iya. Komparasi prestasi belajar santri dengan prestasi belajar santri dengan belajar santri, program MBG dan tidak dengan ya apa ya? Maksud saya pengen tahu gitu loh, pengen tahu membandingkan prestasi belajar program MBG dengan tidak. Itu kan keren. Oh iya. Tapi kalau di sini ada pesantren, tapi kayaknya nggak dapat MBG Bu, yang pesantrennya. Oh, yang dapat di mana itu? Sekolah. Madrasah. Sekolah yang santri sini kayaknya nggak terdaftar di Kemenak. Okay. Sebentar ya. Sekolah ya. Yes. Jadi aku yang suruh buat judulnya ini. Ya Bu, biar nanti merasa muda lagi Bu. Walin. Yang lain sudah bisa nulis latar belakang ya. Latar belakang, kemudian mulai besok sudah bisa dikirim filenya. Bu Ria, mohon izin, apa tidak melalui Google Drive saja Bu Ria? Oh iya,
Ya, bagus Google Drive nanti jadikan satu kejenengan ya. Google Drive nanti saya Oke. koreksi. Iya. Oh, ini Bu Ria mau bertanya juga. Ini nanti endingnya kita membuat jurnal ya dari judul-judul ini, nggih? Iya. Apa proposal? Jurnal. Jurnal ya. Jurnal. Oke, jadi berbeda dengan mata kuliah yang proposal itu, nggih Bu Ria, nggih? Oke. Nah, ini aja Mas, judulnya Mas. Ya. Oke, ini nanti begini Mbak Alifa, itu kalau medpen dengan proposal itu pribadi, jadi tidak kolektif. Cuma nanti ya bagaimana diusahakan dalam publish jurnal itu tidak mahal lah, paling tidak 100 sampai 150 atau bagaimana nanti saya koordinasikan dengan Pak Rektor nanti ya. Izin Yang bertanya penting- lagi, Bu. Oke. Saya kemarin kan ngecek yang dari Bu Ria diberikan beberapa link rumah jurnal. Ini saya coba klik yang punya Steam ini apa namanya Probolinggo. Nah itu saya klik template-nya itu masih belum bisa ini dipakai. Jadi belum terdownload gitu. Oke, untuk yang misalnya sudah jadi nanti dikumpulkan ke Bu Ria. Jadi yang untuk menghubungi ke pengelola jurnal itu pihak kampus karena memang jurnal-jurnal yang kami share, kami kirim itu binaannya kampus. Jadi nanti responnya lebih fast gitu loh, fast respon. Ya. Kalau lewat jenengan nanti lama, apalagi pengelola antri dan lain sebagainya. Jadi diselesaikan dulu baru nanti Bu Ria yang ini kan sekiranya fast respon dalam segera direspon, kemudian bisa segera dipubliskan. Oke, gitu ya Mbak Alifa. Ini judulnya Mas sudah jadi itu dinamika dan sorotan program MBG perspektif pemerintah dan masyarakat. Nah, Oke, siap. Keren dah. Oke, terima kasih banyak Bu. Oke, ayo siapa lagi? Sudah selesai? Bu, nomor 6. Nomor 6 ya. Pak Fajar Mustaqim, Bu. Fajaruddin Himawan, Bu. Nomor 6. Itu kemarin secara umum sudah di ACC, cuma untuk detail judulnya khawatir takutnya nanti ada yang kurang cocok seperti itu. Oke, nilai-nilai pendidikan karakter hadis khairun nas, ada absoluti terhadap paradigma double tentang manusia terbaik. Bagus, ACC. Cuma manusia terbaik itu kalau Insanul Kamil gitu, tentang insan kamil enggak ya, karena yang penyebutan insan kamil itu cuma nabi begitu ya. Iya, maksudnya saya dari istilah yang disalahpahami gitu maksudnya, Bu. Walaupun memang sebagian ada yang mengatakan istilah insan kamil, kita sering dengar di beberapa ulama menyebutkan istilah seperti itu. Daripada menimbulkan kontroversi seperti itu, jadi Ya saya tadi pikirnya juga begitu. Apa ini redaksinya insan kamil aja ya? Cuma nanti khawatir menganggap insan kamil itu hanya ininya nabi. Oke, paradigma nabawi tentang manusia terbaik dengan manusia yang memberikan kemanfaatan gitu, yang memberikan manfaat atau manusia anfa lina ya apa ya? Manusia terbaik ini yang masih saya ini. Ini kan maksudnya kan hadis tentang khairun nas itu kan banyak, Bu. Nah, ini nanti soroti berbagi sisi. Artinya secara pribadi orang ada yang dia baik ketika dia dekat dengan Al-Qur'an, ketika dia baik dengan keluarganya, ketika dia menjadi pemimpin yang baik seperti itu. Nah, itu banyak sekali hadis yang bunyinya khairun nas atau khiyarukum seperti itu. Nah, itu coba iya. Kalau ada kata tentang kategori manusia terbaik gitu ditambahi kategori ngoten nggih Bu nggih. Nggih, sebentar saya ini kan. Bagus judulnya.
Saya mau ini jadi pembimbingnya, tapi tidak tahu saya dapat siapa nanti pembimbingnya itu. Masya Allah. Saya suka judul-judul yang daripada EI untuk itu sudah ini. Oke. Oke, lanjut deh Mas. Oke, bagus. Oke, Ya. matur nuwun, Ibu. Berarti sudah Oke. selesai ya, Bu? Iya, sudah enggak usah kategori. Sudah. Matur nuwun. Jazakallah khair. 18. Yang lain 18, Bu. 18. 18. Pak Fajar Mustaqim, Bu. Oke. 18. Muhammad Solihin. Nah, ini tadi sudah Tadi kan jangan iya, Bu. ya manajemen pendidikan ya. Apa kepala sekolah? Eh, Kebetulan kepala sekolah enggak? kalau kepala sekolah enggak sih, Bu. Guru aja, Bu. Mudirul Ma'had. Enggak. Bagian kurikulum aja, Bu. Bagian kurikulum enggak. Soalnya kok Bantu. classroom management. Iya, baik gitu. Tapi itu nanti ranah-ranahnya berbau manajemen pendidikan. Ya. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Bu, Pak Fajar Mustaqim, Bu. Nomor berapa Fajar Mustaqim? Saya kirim ini di bawah sendiri karena tidak ada nomor oke. urutnya. Oke, implementasi metode fun learning. Nah, fun learning ini gimana? Itu metodenya agak yang senang-senang, Bu, dalam pembelajarannya. Seperti nanti ada gamenya, tapi dalam pembelajaran akhlak gitu. Oke. Pembelajaran akhlak itu ketika digamekan itu ada dampaknya untuk membentuk karakter itu. Ada, nanti membentuk akhlaknya dalam pembelajaran itu setiap anak mesti ada yang nanti adab terhadap orang tuanya, terus bagaimana cara berbicara terhadap orang tuanya gitu. Ke arah ke bagaimana dia itu cara hidupnya lebih baik gitu. Oke. Kalau memang fun learning ini memang ada ini lanjutkan karena metodenya menarik ini ya, lebih fun ini maksudnya have fun gitu ya, maksudnya fun learning itu lebih menyenangkan gitu ya. Iya, untuk kelas 1 kan lebih ke bermainnya, Bu, karena mereka itu kan belum memiliki daya pikir dan daya tangkap yang lebih bagus terhadap pembelajaran. Betul, memang harus ini ya, bermain sambil berakhlak. Bermain sambil berakhlak gitu. Tapi bentuk metode fun learning-nya ini gimana? Main game gitu dah? Apa gimana? Bukan main game itu termasuk, tapi cuman lebih ke arah bagaimana mereka itu memahami dengan cara yang lebih asik dan menyenangkan. Oke. Dalam pembelajaran akhlak itu kan bagaimana cara mereka itu tidak membosankan ya. Untuk tidak bosan dalam pembelajaran. Baik. Oke. Mbak Jaminur Rahman di mana? Ini udah di ACC ya, Bu, ya saya. Iya, rumah maksudnya sekolah mana? Jamilur Rahman. Yogyakarta. Pasnya Bantul. Lah, sampai tulis Jamilur Rahman Yogyakarta gitu loh. Oh iya. Iya, kotanya Gibran ini, kotanya keren-keren Gibran itu. Harus dimunculkan di judul itu. Berarti Yogyakartanya tapi kabupatennya enggak tahu, Bu. Nggak Kotanya usah saja sudah. kan. Ya, Yogyakarta gitu. Kan keren itu. Oh iya. Oke. Ibu, Yang tanya, Bu. 25, yang nomor 25 itu nilai diganti karakter ya. Oh, baik, Bu. Ya. Jadi generasi sandwich itu nilai sabar itu karakter sabar begitu. Ya.
karakter Baik, sabar, gawatar tawakal. Itu ya. baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. 13, Bu. Kita Oh, tahu. ya Allah, iya dari tadi. Insya Allah. Oke, 13 ya. Oke, ini sambil, ini adik juga ikut kuliah ya, adik ya. Adik pinter nanti adik ini. Saya ini juga 4 tahun. Jadi kalau ngajar tuh enggak pernah pulang pagi, saya kantor di kampus. Karena memang diamanai di direktur ya, banyak aja kerjaannya. Kalau ngajar gini nggak pulang sama sekali mulai tadi pagi. Jadi jam 5 pulang kantor. Ini saya masih di kafe ini. Ini. Bu Khoir ini rektor mana, Bu? Kenapa? Rektor mana? Saya di kampus IAD. Kampus IAD. Oh. Ya, jadi tadi pemetaan pembimbing ya. Kemudian buat SK, kemudian buat besok semuanya mau di-share. Selesai jam 5 tadi. Oh, yang ngajar. Jadi mau pulang ke rumah itu saya nggak bisa ngajar, aku terganggu. Pulangnya pasti malam 8:30 baru sampai rumah. Curhat ya. Curhat Luar ini. biasa. Luar biasa. Ketemu hari Sabtu, Pak, sama Bu Ria, Pak. Ketemu hari Datang, Pak, Sabtu. ke Probolinggo. Oke. Ayo, Probolinggo. Tinggal Pak Solikin. Sudah, waktu dulu kan sudah pernah ke IAD saya. Kuliah POM itu. Oh iya. Nomor 13 ya, 48 metode Karimah. Nah, itu. Ibu ada lagi enggak judul? Selain ini. Ada lagi enggak? Kemarin itu yang apa? Pengaruh penggunaan bahasa Arab dalam peningkatan hafalan, percepatan hafalan itu. Ibu Wasturi ngajarnya di mana? Saya di SD, tapi yayasan tempat saya ngajar itu ada jenjang SMP sama SMA. Karanganyar ya, Karanganyar. Mana? Karanganyar Jawa Tengah ya? Iya. Oke. Kalau saya buatkan judul aja gimana? Boleh, Bu. Boleh. Ya. Jenengan passionnya di mana? Di Al-Quran ya? Ya, di baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran. Kemarin itu ada judul mahasiswa itu kayaknya kelas B apa ya? Dia tentang tahfidz, cuma yang dia teliti itu tentang maksudnya orang itu tidak hanya sekedar menghafal Quran, tetapi menumbuhkan spiritual juga begitu. Keren itu. Tentang meningkatkan spiritual. Dalam membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar dia pintar membaca Al-Quran, gitu loh. Ya.
Ini ya, transformasi spiritual melalui kalau pendekatan tasawuf mau enggak? Apa ya? Enggak pernah Belum ini ya. Oke. tasawuf itu. Apa ya? Minat membaca Al-Quran. Ibu di sana. Ya, nantilah saya nyampe rumah saya pikirkan terus saya kirim ke grup ya. Ya, baik Bu. Iya, saya pikirkan. Mungkin nanti kalau saya ada ide lagi nanti. Nah ini aja. Nantilah karena saya kurang begitu ini dengan judul-judul minat membaca Al-Quran itu kurang pas ya karena itu kelas-kelas skripsi gitu. Oke. Udah semua ya, silakan. Ini barusan sudah ada yang ngirim. Pak Haki belum, Bu. Pak siapa? Sampai saya. Ziaul Baihaqi. Bu, Ziaul Baihaqi satu belum, lagi Bu. Bu di grup itu Bu. Oke. As'aduhuma Bu. Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Satu lagi. Mbak Alifa udah dikirim ya judulnya. Zainur Rambai peran media sosial untuk identitas keagamaan siswa. Apa hubungannya media sosial dengan identitas keagamaan siswa itu? Emang identitas keagamaan itu ada pengaruhnya atau gimana ini maksudnya? Bu. Sebenarnya kayak ini loh Bu, kayak sebenarnya saya juga udah buat Bu, cuma kemarin HP saya ke restart Bu. Saya paksa reset karena memang kayak ada lagi zaman hacker gitu loh Bu. Buka masuk email saya. Nah, sudah saya post di email saya tapi juga hilang. Nah, ini sementara saya ini ngambil judul peran media sosial dalam pembentukan identitas keagamaan siswa itu mungkin apa ya Bu ya, kayak sekarang tuh kan ya banyak penggunaan media sosial itu tidak dalam konteksnya itu loh, maksudnya jauh dari keagamaan. Sementara kayak gitu dulu Bu. Oke, sebentar ya. Yang terakhir efektivitas skill project terhadap peningkatan soft skill dan kemandirian santri. Kemarin sudah Bu ACC, cuman maksudnya judul yang pas. Iya. Atau seperti itu aja. Efektif, nggak usah efektif. Implementasi aja. Implementasi aja Bu ya. Iya. Jadi implementasi skill project dalam meningkatkan soft skill santri dan soft skill dan kemandirian santri di pesantren, di pondok pesantren, gitu ya. Baik, oke. Terima kasih Bu. Jangan efektif, oke. Ya, yang barusan. Jadi kata awalnya apa tadi Bu? Implementasi skill project. Implementasinya. Oke, makasih Bu. Skill project dalam meningkatkan soft skill dan kemandirian santri di pondok pesantren. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama.
Peran media sosial. Bentar. Saya butuh kalau judul yang membutuhkan saya berpikir panjang itu berarti sampai berhasil membingungkan saya. Soalnya saya juga bingung, Bu. Soalnya saya juga bingung. Ya, kalau di filsafat itu semakin belajar semakin bingung kan itu kan yang berhasil biasanya. Sebentar. Sambil saya Mas, boleh diceritakan gimana Mas maksudnya peran media sosial dalam pembentukan identitas keagamaan siswa? Diceritakan lagi Mas, gimana maksudnya? Mas, halo? Baihaqi, Mas Rahman Baihaqi? Ziaul Baihaqi? Ya, Bu, masuk. Oke. Gimana maksudnya? Coba diceritakan ulang peran media dalam pembentukan identitas keagamaan ini gimana maksudnya? Saya, Bu, bingung. Bentar, Bu, ya. Ini, Bu, kalau mungkin dari saya sekarang, apalagi saya Gen Z juga, Bu, ya. Mungkin apa-apa tuh yang FYP gitu lah, kayak di YouTube, kayak di TikTok mungkin. Nah, kayak sekarang kan ada guru fenomenal tuh namanya guru gembul gitu, kayak gitu kan bisa mencetak secara nggak langsung tuh apa ya, Bu, ya, kayak beliau tuh dakwah secara dengan logika dan ada apa ya, kayak dalil dan hadisnya, Bu. Nah, itu bagi saya juga itu bagus karena memang banyak sekarang Gen Z tuh yang kayak lebih memilih untuk mendengarkan dari YouTube dan TikTok atau klip-klip potongan itu daripada dengan membaca, Bu. Oke. Berarti kan intinya pembentukan identitas keagamaan ini juga salah satunya pengaruh dari media sosial begitu ya? Iya, Bu, begitu, Bu. Oke. Gini aja sudah judulnya. Media sosial sebagai sarana pembentukan identitas keagamaan siswa, perspektif pendidikan Islam. Itu aja ya. Gimana, Bu? Media sosial sebagai sarana pembentukan identitas keagamaan siswa. Atau nggak usah sarana, nggak apa-apa. Perspektif pendidikan Islam. Gitu. Media sosial sebagai perspektif media sosial sebagai pembentukan identitas keagamaan siswa. Sebagai sarana, Bu. Ya, sebagai sarana. Sebagai sarana pembentukan identitas keagamaan siswa dalam kurung perspektif pendidikan Islam. Pendekatan perspektif pendidikan Islam. Atau pendekatan pendidikan Islam tidak apa-apa. Perspektif pendidikan Islam tidak apa-apa. Gitu ya, Mas ya? Iya, halo? Bu, gitu. Terima kasih, Bu. Sudah ya, selesai semua ya? Siap, Buria, Bu. teman kita ada yang masih umroh 1 orang. Ini belum mengajukan juga. Namanya Pak Miswan. Nanti mengikuti saja, nggih. Nanti nggih. Nggih. Oke. Mbak minta tolong Mbak Alif ya, judul-judul semua jadikan satu, rapikan satu, kemudian disematkan ACC judul gitu nggak apa-apa ya. Nah, karena sudah di ACC semua, saya tunggu latar belakang
latar belakang bisa dikonsultasikan mulai besok atau dikumpulkan kembali dulu, dijadikan satu Google Drive gitu biar saya baca. Ya, kalau yang sudah silakan dikumpulkan sehingga bisa ini kan sudah masa-masa UTS. Karena nanti juga di UTS itu kita tidak ada UTS-nya, ada visiting profesor nanti ya. Akan kuliah selama 5 hari. 5 hari itu yang ngisi profesor, mulai dari Profesor Inam, Prof. Tobroni, kemudian Prof. Hozin, Prof. Bambang dari Surakarta, kemudian Prof. Waston dari Surakarta. Sehingga jenengan juga bisa menikmati ilmu, menimba ilmu kepada para profesor, tidak hanya ke saya. Ya. Oke, kalau terima kasih atas kontribusi keilmuan dalam merumuskan sebuah judul. Semua kedepannya yang kajian-kajian literatur bisalah pedoman penulisannya juga mengikuti di Pak Beni yang sudah di-share, karena kajian literatur juga sama seperti itu. Kalau yang riset-riset kualitatif ya mungkin prom yang Bu Ria kasih bisa ini. Nanti setelah latar belakang semuanya sudah selesai, Bu Ria akan memberikan materi atau teori cara pembuatan latar belakang secara umum. Gitu ya. Nah, ya portofolio yang Bu Ria ini pengalaman saya pernah keterima maksudnya keterima riset di Kementerian Agama itu 3 kali berjalan ini ya. Jadi selingkung menulis latar belakang yang bagus itu bagaimana saya belajar dari para reviewer, kemudian para profesor ini juga. Jadi nanti insya Allah saya tularkan ke jenengan. Hanya saya juga pengen mengamati dari latar belakang yang jenengan tulis sesuai dengan judul yang sudah di-ACC itu. Oke, karena sudah jam 20.30, terima kasih banyak. Udah selesai ya berarti ya ini ya kuliahnya ya. Emang Mbak Alif memang jam segitu ya? Iya, jadwalnya. Mari kita Betul tutup. Bu, jam 20.20. Oke, mari kita tutup perkuliahan malam ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, yang MBG silakan dikerjakan ya, sudah dibuatkan judul. Oke, tinggal satu judul aja yang belum, ini punyanya Mbak siapa itu, nanti saya kirimkan. Asturi Bu. Iya, oke, nanti kalau saya lupa di Japri Mbak Alif. Mbak Alif ini yang sering mengingatkan. Terima kasih banyak. Karena Bu Ria ngajar itu hari ini 20 kelas, bayangin ada 20 grup. Ada kebingungan. 20 kelas Bu. Sehat-sehat Bu Ria. Banyak Bu. Orang banyak Bu, 20 kelas. Sama Pak Rektor, Bu Ria bimbing segini ya, aduh. Sudah, jadi inilah. Saya nggak terlalu banyak bimbing jenengan tuh 20 lah. Ya untungnya yang dibimbing kayak jenengan gitu loh. Maksudnya hanya sekedar menjadi fasilitator. Tidak terlalu ini. Jenengan kan sudah banyak belajar dari sarjana dulu. Bahkan saya lihat dalam menentukan judul, pendekatan kajian literaturnya bagus-bagus. Keren itu. Oke, terima kasih banyak. Iktafatu bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, izin keluar ya. 20 kelas, Masya Allah. Saya belajar loh pendahuluan. Belajar kelompok. Kayak